dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia's Horse Racing Triple Crown Seri 2 di tahun 2025. Ini adalah kejuaraan ketiga dari rangkaian Indonesia's Horse Racing dengan tema The Race of Rising Stars atas kerjasama Sarga.co dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi. Kejuaraan kali ini mengusung semangat kebangkitan nasional 20 Mei. Dan di sana sudah ada rekan gadis Bianca di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang siap dengan laporannya. Selamat siang gadis, apa yang berbeda dari kejuaraan Triple Crown Seri 2 dengan kejuaraan sebelumnya? Jessica kembali bersama kami di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Indonesia Horse Racing The Race of Rising Star kali ini hadir dengan Piala Triple Crown Seri kedua. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan untuk pertandingan kelas 2 tahun pemula CD Divisi 2 jarak 1000 meter. Kita saksikan cuplikannya berikut ini. Dari belakang. Coba kita lihat. Kita akan lihat kudanya nih, akankah dia wow, kejutan kejutan. Apalagi nanti jaraknya kan 1000 meter ya. Ya, divisi 2 dengan jarak 1000 meter dengan total hadiah 10 juta rupiah. Kita serahkan ke announcer. Let's go. Dilepas. Bergerombol saat ini dan mulai leading untuk pertama adalah kuda Dan antara saat ini kita nantikan saudara-saudara, kita saksikan siapa yang berhasil memimpin, masih berhimpit cukup ketat pada pos yang pertama antara Red Race dan juga Danantara. Red Race dan Danantara saudara-saudara mulai memimpin setengah panjang kuda ke depan antara Red Race, Danantara dan juga Diva Istana. Datang dari arah luar begitu cepatnya adalah kuda Diva Istana saat ini. Diva Istana, dan masih dipertahankan cukup kuat adalah Danantara datang 100 meter yang akan datang saat ini adalah Red Race Danantara dan juga Diva Istana pada posisi yang ketiga. Merupakan kuda betina berwarna jeragem berusia 2 tahun. Itu dia pemirsa, kita lihat keluar sebagai juara kuda Red Race dari Sumatera Utara dengan joki Yani Randonuwu. Disusul di urutan kedua kuda Danantara Beauty Berlin dari Jawa Barat dengan joki Rizky Nugraha, dan di urutan ketiga dimenangkan oleh kuda Diva Istana dari Jawa Timur dengan joki M. Rezan. Wow, seru sekali untuk pertandingan race kelas 2 tahun pemula CD Divisi 2 jarak 1000 meter pemirsa. Namun pemirsa, saya tidak sendiri. Kali ini saya sudah bersama dengan VP Marketing dan Operations Sarga.co, Mas Kevin Jonathan. Selamat siang. Hai Mas Kevin, halo, apa kabar? Selamat siang, baik. Gimana? Seru banget ya hari ini ya? Seru banget. Ini seru banget. Cuaca udah mulai agak hujan, rintik, Yes. Tapi antusiasme warga dan penonton ini luar biasa. Betul, ya? masih rame nih gitu. Iya, dan penontonnya juga membludak. Per jam 12 ternyata udah mau 9.000 Mbak. Wow, Udah naik lagi. tadi saya terakhir sejam yang lalu 6.000, sekarang 9.000. Udah mau 9.000. Wow, nah Mas Kevin boleh dong di-share highlight dari pertandingan atau kelas kejuaraan hari ini tuh seperti apa sih Mas? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin Triple Crown nih Mbak, jadi Triple Crown itu adalah rangkaian dari 3 event sebenarnya. Event pertama itu event kita kemarin di April, itu adalah Triple Crown Seri 1, ini masuk ke Triple Crown Seri 2, dan akan ditutup di event kita nanti di Kejurnas di Indonesia Derby di Juli. Nah, rangkaian ini merupakan rangkaian paling bergengsi di industri pacuan kuda di Indonesia. Kenapa paling bergengsi? Karena ada kelas derby-nya itu. Nah, kalau kemarin yang menang derby adalah King Argentin, kan kita nonton juga tuh ya Mbak. Nah, apakah King Argentin ini akan menang lagi di hari ini nih? Karena untuk menjadi title Indonesia Derby harus memenangkan 3 rangkaian ini juara 1 semua. Selama ini dari sepanjang sejarahnya Indonesia cuma ada 2 kuda yang pernah memenangkan itu. Jadi ini lagi mencari siapa nih kuda ketiga. Gitu sih, Mbak. Jadi King Argentin akan menang lagi atau enggak nih? Itu dia, semua lagi pada nungguin nih Mbak kayaknya. Ngomongin soal crowd, kalau kita bandingin sama crowd yang bulan Februari, kan kita di sini juga nih di Tegal Waton. Tapi kalau kita lihat sekarang, ramai banget Mas. Apa sih alasannya sebenarnya? Saya juga cukup surprise
prize sekarang 3 kali, even 4 kali lebih besar daripada yang kemarin. Oke. Mungkin karena promosi kita juga digencarkan di kota, lalu juga komunikasi publik dan terbantu juga dari tim Metro juga banyak banget feedback ngelihat live di Metro dan segala macam. Jadi cukup antusiasnya jadi makin banyak orang-orang baru yang Oke. emang mau nonton. Jadi hype-nya makin kenceng ya. Makin kenceng lagi, untuk Mbak. olahraga pacuan kuda. Yes, Ya, untuk kita olahraga dukung pacuan kuda. terus pokoknya olahraga pacuan kuda. Thank you so much Mas Kevin. Terima kasih banyak. Sudah bergabung di Metro Thank TV you. dan pemirsa kita akan kembali lagi setengah jam ke depan di Indonesia Horse Racing Triple Crown seri kedua. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Indonesia's Horse Racing Seri 2 di tahun 2025 akan kembali setengah jam lagi. Saya Jessica Landari, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia's Horse Racing Triple Crown Seri 2 di tahun 2025 hasil kerjasama Sarga.co dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi. 140 kuda akan berlaga dalam 18 kelas untuk memperebutkan total hadiah Rp425 juta. Dan saat ini kami kembali tergabung dengan Gadis Bianca di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gadis, kelas apa yang tengah berlaga di jalur pacu pada saat ini? Nah, Jessica dan juga pemirsa, kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat cuplikan highlight dari kelas 2 tahun pemula CD Divisi 1 jarak 1000 meter. Kita lihat cuplikannya berikut ini pemirsa. Justru kita yang deg-degan ya di sini ya. Bener. Tadi Kita yang kayak menonton malah tegang. wajahnya tenang seperti tidak ada kekhawatiran gitu ya. Nantikan. Let's go! Leading pertama saat ini adalah kuda Sangrila. Sangrila dibayang-bayangi oleh Maxi of Kahalim dan juga Inafatana pada posisi yang ketiga. Kita nantikan saudara-saudara Sangrila setengah panjang kuda ke depan. Step by step, langkah demi langkah dicoba oleh para kuda. Kita nantikan siapa yang berhasil menjadi juara masih cukup kuat saat ini adalah berganti posisi. Adalah kuda Shogun Eclipse. Shogun Eclipse dan juga Maxi of Kahalim, saudara-saudara. Shogun Eclipse, Maxi of Kahalim berhimpit 2 ekor kuda pada posisi yang pertama. Cukup kuat, 200 meter yang akan datang. Kita nantikan Maxi of Kahalim dan juga Shogun Eclipse. Maxi of Kahalim, Shogun Eclipse dan Inafatana. Maxi of Kahalim, Shogun Eclipse. Maxi of Kahalim, Shogun Eclipse dan Inafatana pada posisi yang ketiga. Bisa menempatkan diri, ini dia. Nah, itu dia pemirsa, race kelas 2 tahun pemula CD Divisi 1 jarak 1000 meter dimenangkan oleh kuda Maxi of Halim dari Jawa Barat dengan joki Genta Dinanta. Lalu disusul tipis sekali pemirsa kita lihat oleh kuda Shogun Eclipse dari Jawa Tengah dengan joki Michael Soleran. Dan di posisi ketiga ditempati oleh kuda Inafatana dari Jawa Tengah untuk dengan joki Agus Setiono. Nah, saya tidak sendiri pemirsa untuk mengulasnya. Saya sudah bersama dengan Mas Danang dari Komisi Pacuan PP Pordasi. Mas Danang, gimana nih lihat dari Divisi 1 untuk kelas CD pemula 2 tahun? Ya, memang terjadi persaingan cukup sengit ya Mbak. Dari awal start tadi terlihat Maxi of King Halim mencoba mencuri posisi start, namun di situ ada Shogun Eclipse yang mengimbanginya hingga di jarak 400 meter, sehingga pada akhirnya Genta Tahta Dinata dengan kuda Maxi of King Halim melaju ke depan sampai di garis finish. Nah, di sini yang cukup mengejutkan adalah munculnya kuda Inafatana TA yang
Di pacuan kemarin waktu di Jogja dia masih divisi 2, namun sekarang dia sebagai penantang di divisi 1 dan bisa membuktikan dia bisa menempati podium ketiga di race ini. Wow, sangat tiba-tiba Inavatana ya kudanya dari divisi 2 langsung bisa keluar sebagai posisi Juara ketiga. Ya, Nah, ya. tadi kan dibahas bahkan kuda Inavatana ini dari divisi 2 ke divisi 1. Sebelumnya juga kita ulas Ya. Ada highlight di divisi 1. divisi Bedanya 2. apa sih, Mas? Jadi memang untuk kuda kelompok umur itu ada sistem perankingan ya Mbak ya. Oke. Jadi dari semua kuda yang terdaftar di pacuan, misalkan di pacuan seri 2 Triple Crown ini, semua akan di ranking. Ya. Nah sehingga 12 ranking terbaik itu akan masuk ke divisi 1, baru sisanya dia akan masuk ke divisi 2 dan selanjutnya, seperti itu. Oh, wow. Oke, jadi kalau sudah lolos bisa naik ke divisi Bisa 1. naik kelas, ya. Apalagi yang divisi yang 2 yang tadi. Iya, mungkin bisa dengan naik itu kelas di race poinnya, berikutnya. di race berikutnya bakal Dari bisa. kemenangannya dan juga catatan waktu tentu saja ya. Baik, kalau gitu nanti kita akan ulas lagi pemirsa untuk race-race berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Horse Racing Triple Crown Seri 2. Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa Indonesia Horse Racing Seri 2 tahun 2025 akan kembali setengah jam lagi. Saya Jessica Londari, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Indonesia Horse Racing Triple Crown Seri 2 tahun 2025 yang diselenggarakan Sarga.co bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi. Kita kembali bergabung dengan rekan Gadis Bianca di gelanggang pacuan kuda Tegal Waton di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Gadis. Sepertinya semakin seru ya berlangsungnya kejuaraan pacuan kuda di sana. Silakan langsung dengan laporan Anda. Ya Jessica, betul sekali, semakin seru meskipun hujan terus turun cukup deras, tetapi antusiasme masyarakat luar biasa masih bertahan di sini dan kita juga akan mengulas kali ini Jessica dan juga pemirsa untuk Indonesia Horse Racing kelas 2 tahun pemula AB jarak 1.200 meter. Seperti apa highlightnya kita lihat cuplikannya berikut ini. Siapa nih? Pendekar Tokugawa, wow. Sulut, ya kan, Tinker Boy, Tinker ada Boy. My Dream, My Dream. Virtuoso, Wis. wah ini Pendekar Selatan, ya kan, ini luar biasa nih. Wah. Dan Persiapan saat ini dilakukan masih let's go. Dilepas sudah saat ini 10 ekor kuda dan masih bergerombol Skate Weapon Metro. Skate Weapon Metro pada posisi yang pertama dibayang-bayangi oleh Nara Eclipse. Skate Weapon Metro, Nara Eclipse, dan juga kita nantikan siapa yang berada di posisi ketiga adalah kuda Monokrom. Monokrom di posisi yang ketiga, tenang-tenang saja saat ini saudara-saudara, masih cukup kuat adalah kuda Nara Eclipse. Nara Eclipse dan Skate Weapon Metro saudara-saudara. Kita nantikan di jarak 400 meter yang akan datang adalah Nara Eclipse dan Monokrom. Nara Eclipse dan Monokrom serta Virtuoso Solstar pada posisi yang ketiga. Kita nantikan saudara datang saat ini cukup kuat adalah kuda Aurora of Kahalim. Aurora of Kahalim akan dicoba dari arah luar saudara-saudara, namun masih cukup kuat saat ini adalah Nara Eclipse. Nara Eclipse dan Monokrom. Nara Eclipse Monokrom. Nara Eclipse Monokrom. Nara Eclipse Monokrom. Nara Eclipse Monokrom dan Aurora of Kahalim. Sentimeter. Nah itu dia pemirsa, Nara Eclipse akhirnya keluar sebagai juara di posisi pertama dari kuda dari Jawa Tengah dengan joki Michael Soleran, disusul dengan kuda Monokrom yang berasal dari Sulawesi Utara dengan joki Joshua Rory. Dan di posisi ketiga ada kuda Aurora of Halim dari Jawa Barat
dengan joki Jamie Runtul. Langsung saja saya akan berbincang dengan Mas Danang Yulianto dari PP Pordasi. Mas Danang, apa sih faktor yang kemudian menyebabkan Nara Eclipse bisa menang keluar sebagai juara? Ya, memang di sini cukup mengejutkan ya, karena di awal peringkat itu memang sebenarnya Tokugawa dan juga Virtuoso All Star yang diunggulkan. Namun ternyata Nara Eclipse yang akhirnya dia bisa bersaing ketat dengan monokrom dari garis start sampai dengan finish. Bahkan ditentukan dengan foto finish. Karena sangat tipis sekali, tidak ada satu kepala selisihnya. Nah, ini kami lihat memang joki Michael Soleran hari ini memang lagi sepertinya lagi top performance ya. Sehingga kuda-kuda yang dinaikinya banyak menang hari ini. Itu Mbak kira-kira ulasannya. Oke, jadi faktor joki ini juga menentukan bagaimana manuver-manuver yang dilakukan sampai akhirnya bisa membawa kudanya menang. Apalagi gitu ya? dengan situasi trek yang basah, kemudian ada hujan, ini kan pengaruhnya pasti akan sangat vital ya. Ya, dari segi teknik jokinya. pasti tetap harus diperhitungkan. Bagaimana gitu ya? joki itu bisa mengambil tikungan, bagaimana joki itu bisa dengan mentalnya untuk menghadapi cuaca seperti ini ya pastinya akan sangat berpengaruh di situ. Oke, nah tadi kalau misalnya kita bahas kuda kelas CD, nah ini AB. Bedanya apa nih Mas? Nah, mereka sama-sama berumur 2 tahun tapi ketinggiannya yang beda Mbak. Kalau di CD itu tingginya di bawah 156,1, nah kalau AB itu di atas 156,1. Oke, di atas. Jadi kuda-kuda inilah nanti yang di tahun depan mereka akan bersaing di kelas derby. Calon derby untuk tahun depan. Untuk pemula AB itu. Jadi perbedaannya dari ketinggian kudanya pemirsa. Nah ini juga sebuah ilmu baru untuk kita belajar mengenai olahraga pacuan kuda ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Danang. Nanti kita bahas lagi pemirsa. Jangan lupa nanti ada perebutan Piala Triple Crown seri 2 itu yang ditunggu-tunggu pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Puncaknya nanti ya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Horse Racing Triple Crown seri 2. Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Indonesia Horse Racing seri 2 tahun 2025 akan kembali setengah jam dari sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Indonesia's Horse Racing Triple Crown seri 2 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sarga.co yang bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi. Kita kembali bergabung dengan Gadis Bianca di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Gadis. Gadis, kelas apa yang lagi tengah berlangsung saat ini? Ya, Glory, selamat siang dan juga pemirsa, masih berlangsung beberapa race yang saat ini adalah kelas divisi terbuka dan kita juga akan bahas untuk ulasan selengkapnya kelas terbuka jarak 1.300 meter seperti apa persaingannya pemirsa. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Tahu karena ini sebentar lagi akan mulai ya untuk perebutan Piala Asal di tambang kelas terbuka sprint. Kita akan lihat hasil akan seperti apa, mengapa kurang berapa kuda. Oke, kita kembalikan ke announcer. Silakan announcer. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki, let's go. Dilepas. Berhasil leading untuk pertama saat ini adalah kuda Alwan dibayang-bayangi oleh Kinagura, kemudian Al-Ablak dan juga Bekinagura. Kita nantikan saudara-saudara, sementara saat ini berganti posisi menjadi saat ini adalah masih tenang terhadap sekali aktif. Alwan saat ini pada perjalanan kedua, sementara berkata ini pada perjalanan ketiga dengan joki Marcel Singal saat ini. Kita nantikan saudara-saudara antara Aris Arya, Alwan dan juga Berkata Teknik.
Azalea Albahan berkat teknik. Sementara masih disusun strategi dari belakang saat ini adalah King Nagura dan juga Prima Donat Jatino. Kita nantikan saudara-saudara di dua tikungan terakhir antara Azalea dan juga Albahan berkat teknik. Azalea Albahan berkat teknik. Adalah Kuda, Wow, itu dia pemirsa, kuda Azaria Eclipse dari Jawa Tengah keluar sebagai juara dengan joki Michael Soleran. Lagi-lagi Michael Soleran hari ini Mas Danang menunjukkan performanya ya. Performa dari joki Michael Soleran luar biasa. Nah, kali ini trik apa nih yang dipakai oleh joki Michael Soleran? Ya memang dari awal start si Alward dan juga Prima Donat Jatinom yang melejit ke depan. Nah justru di situ Michael Soleran dengan dia bisa membaca kekuatan lawannya, dia cukup tenang di posisi ketiga. Namun pada saat di 400 meter menjelang finish dia langsung menuju leading sampai di garis finish. Baru diikuti oleh Alward dan juga Berkat Eclipse di posisi kedua dan ketiga. Oke, jadi strateginya menunggu sampai detik-detik terakhir 400 meter sebelum finish baru dibalap gitu ya? Baru dilepaskan gitu Mbak. Oke, ini keren banget loh. Nah, kalau untuk kelas terbuka artinya persaingannya itu bisa diikuti oleh berbagai jenis atau kategori kuda atau gimana? Pada umumnya kelas terbuka sprint seri 1300 itu diikuti oleh kuda-kuda dengan ketinggian A dan juga B. Maksudnya adalah dengan ketinggian di atas 156 cm. Itu Mbak. Dengan tidak membedakan umur ya di situ, hanya membedakan ketinggian saja. Oke, jadi tidak membedakan umur, siapapun yang mau menantang boleh, silakan. Boleh. Oke, nah kita kan lagi kondisi cuaca hujan nih ya. Dari tadi sejak pertengahan atau dari siang siang hari terus sampai saat ini masih hujan. Sebenarnya kategori apa atau kita lihatnya bagaimana untuk faktor keselamatan supaya tetap aman, safety, tetapi pertandingannya ini masih tetap berjalan sampai sekarang. Oke, yang pertama kita lihat adalah status groundnya ya, atau trek pacunya seperti apa. Apakah masih layak untuk dilewati atau memang sudah terlalu becek, itu baru bisa diputuskan untuk race di hold. Kemudian yang kedua, jarak pandang joki. Ketika jarak pandang joki dirasa masih aman, race masih bisa dilanjutkan, seperti itu. Oke, baik. Nah, kita masih akan mereview lagi untuk kelas 3 tahun Derby Divisi 2 jarak 1.600 meter dan juga Piala Triple Crown. Puncaknya ya Mbak nanti. Iya, Piala Triple Crown seri 2 pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV. Pemirsa, kami masih akan kembali. Baik, terima kasih Gadis Bianca. Pemirsa, Indonesia's Horse Racing Seri 2 tahun 2025 akan kembali setengah jam lagi. Saya Glorinata, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia's Horse Racing Triple Crown Seri 2 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sarga.co bekerjasama dengan Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia atau Pordasi. Untuk mengetahui informasi terkini bagaimana kelanjutannya, kita kembali bergabung dengan Gadis Bianca di Gelandang Pacuan Kuda Tegal Waton di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Gadis, kelas apa yang saat ini tengah berlangsung? Iya, Glory, kita masih menunggu seri dari atau pertandingan dari Triple Crown Seri 2 yang menjadi pertandingan bergengsi untuk kejuaraan hari ini. Namun sebelumnya saya akan mengulas untuk kelas 3 tahun remaja divisi 2 dengan jarak 1.400 meter. Di podium ketiga ya,
Saudara-saudara, berada di posisi pertama. Nah itu ya pemirsa, keselengkap ulasan dari kelas 3 tahun remaja divisi 2 dengan jarak 1400 meter dimenangkan oleh kuda Dobhan Prasasti asal Jawa Tengah dengan joki Angel Manarisip. Di posisi kedua kuda Ether King dari Sumatera Barat dengan joki Renaldi Ratu, dan di posisi ketiga kuda Dewi Kemuningsari dari Jawa Timur dengan joki Rizka Z. Dan pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Esther dari Sarga.co untuk mengulas hari ini seperti apa sih Indonesia Horse Racing yang sudah berlangsung seharian. Gimana Bu hari ini? Meskipun hujan kayaknya masih seru-seru aja. Betul. Jadi kalau pertama-tama kita ngelihat penonton ya, sampai sekarang tuh ternyata penonton masih bertahan gitu ya di bawah hujan. Mereka pakai payung gitu ya, terus beli jas hujan sendiri, masih bertahan gitu. Jadi harusnya antusiasme penonton itu tetap tinggi gitu ya. Nah, kalau dari pelatih atau dari pemilik kuda itu memang strateginya di tengah hujan seperti ini adalah safety sebenarnya. Pertama yang paling utama buat mereka adalah safety dari atletnya, itu kuda dan joki gitu. Jadi pastinya ada arahan-arahan gitu ya dari para pemilik. Kalau dari promotor Sarga.co dan juga Pordasi sendiri, antisipasi dan untuk keselamatan para atlet, joki dan maupun juga kuda-kudanya seperti apa Bu? Ya, jadi Pordasi itu kan perannya itu adalah memastikan kesiapan lintasan dan kesiapan peserta. Jadi pasti untuk setiap kali race mereka akan melihat ini kondisinya seperti apa, jarak pandangnya gitu ya, terus lintasannya seperti apa gitu. Kalau misalnya clear, aman, race akan dilanjutkan gitu. Jadi kalau sekarang ini masih terus berlanjut, pastinya aman. Ya, aman. Ya. Dan juga yang saya dengar tadi pemilik juga memberikan arahan supaya ya safety first lah gitu untuk jadi para pesertanya ya, dengan berlangsungnya event hari ini. Betul. Nah, ngomong-ngomong kan ini kalau di hari ini kita udah ketiga kali ya, event ketiga sejak Februari. Nextnya di mana bulan depan? Ya, jadi bulan Juni itu rencananya di Bantul, Yogyakarta gitu. Nah, pialanya itu adalah Piala Paku Alam, memperebutkan Piala Raja lah, kita menyebutnya Piala Raja gitu ya, Piala Paku Alam. Jadi di sana gitu kita akan ada lagi gitu ya di Bantul pada bulan Juni. Tapi yang sebenarnya paling seru itu adalah di bulan Juli nanti, itu yang Indonesia Derby gitu, yang rangkaian Triple Crown Championship gitu. Ditunggu ya, bulan Juni tanggal berapa Ibu? Bulan Juni tidak bisa di-spill masih rahasia ya. Nanti kita akan ditunggu aja informasinya. Pokoknya 2 bulan ke depan masih ada event yang seru banget dari Sarga.co dan juga tentunya dari Indonesia Horse Racing. Untuk sementara demikian pemirsa, kita kembali ke studio untuk sementara. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporannya. Pemirsa, Indonesia Horse Racing Seri 2 tahun 2025 akan segera kembali setengah jam lagi. Saya Glorinata, sampai jumpa. Metro TV,
Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia's Horse Racing Triple Crown Seri 2 tahun 2025 yang terselenggara berkat kerjasama Sarga.co dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung langsung dengan Gadis Bianca di Gelanggang Pacuan, Tegal Waton di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Gadis, bagaimana hasil kejuaraan Triple Crown Seri 2 kali ini? Ya, Glory, untuk menjawab pertanyaan, jadi siapa sih pemenangnya dari perebutan Piala Triple Crown seri kedua? Langsung saja pemirsa, saya ajak Anda untuk menyimak cuplikan yang berikut ini. Muncul Johar Manik tampil sebagai juara Triple Crown. Dan akankah King Argentin mampu berjuang menunggu 11 Bendera hijau berkibar kembali, saudara-saudara, pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki. Kita nantikan siapa yang berhasil menjadi menyebut. Let's go! Dilepas. Bergerombol saat ini saudara-saudara. Dan berhimpit 2 ekor kuda saat ini antara King Argentin dan juga Wonderland. King Argentin dan Wonderland. Sementara posisi ketiga diisi oleh kuda MS Queen. MS Queen pada posisi yang ketiga. Dan posisi keempatnya diisi oleh kuda Centauri. Kita nantikan saudara-saudara, masih King Argentin, Wonderland, dan juga Satria Ardia pada posisi yang ketiga. Datang dari arah luar saat ini adalah kuda King Midas pada posisi yang keempat. Kita nantikan antara King Argentin, Wonderland, Centauri, dan King Midas. Wonderland, King Argentin, Centauri, dan juga King Midas, saudara-saudara. Kita saksikan bersama di 3 tikungan saat ini, setengah panjang kuda ke depan antara King Argentin dan juga Wonderland. King Argentin dan Wonderland. Kita nantikan saudara-saudara, seperti yang kita saksikan bersama side by side antara Wonderland dan juga King Argentin. King Argentin, saudara-saudara, setengah panjang kuda ke depan antara King Argentin. Cukup tangguh saat ini King Argentin dengan joki Jemer untuk tancap gas. Begitu saja. Perseneling saat ini adalah kuda King Argentin dan Wonderland. 100 meter yang akan datang. 100 meter yang akan datang antara King Argentin dan Wonderland. King Argentin dan The Butterfly Style. Jamie Runtuh. King Argentin, Wonderland, dan juga Naura Ayu. Nah itu dia pemirsa, akhirnya sesuai prediksi kuda King Argentin dari Jawa Barat dengan joki Jamie Runtuh keluar sebagai juara Piala Triple Crown seri kedua. Nah disusul dengan kuda Wonderland dari Jakarta dengan joki Truli Pantau. Dari awal memang sudah sengit antara race King Argentin dan Wonderland persaingannya, yang tidak disangka-sangka justru di perebutan juara ketiga keluar juara adalah Naura Ayu dari Jatim dengan joki Bramantio Turangan. Luar biasa, tadi saya juga sempat wawancara jokinya Mas Jamie Runtuh. Beliau katakan tadi kalau misalnya dari awal sudah ready betul, kondisi dari King Argentin, kuda King Argentin juga luar biasa, sudah siap dengan persiapan yang matang. Dan meskipun dari treknya ini agak sloppy gitu ya, basah, becek, tetapi dengan persiapan yang matang dia pilih-pilih trek yang aman sehingga bisa keluar sebagai juara. Sejarah pemirsa, karena ini sangat bergengsi, Piala Triple Crown seri kedua menentukan apakah kemudian kuda King Argentin akan mendapat atau menyabet gelar juara Triple Crown. Kita lihat, dan saya sudah bersama dengan Mas Kevin Jonathan lagi dari Sarga.co. Mas Kevin. Halo, bagaimana? Gimana nih akhirnya keluar seru banget King Argentin ya. Jadi 2 titel sudah dipegang nih, betul. Tinggal 1 lagi ke Jurnas Indonesia Derby. Betul, di Juli nanti. Betul. Gimana tadi kalau ngelihat Mas Kevin sebagai penonton, point of view penonton, gimana ngeliat performanya?
Tadi seru banget karena King Arden juga udah mulai start di depan juga dari awal gate kan. Begitu di awal gate emang start di depan terus konsisten. Terus bener tadi cari jalan yang sangat safety juga gitu kan. Terus nggak cuma itu, sempat disalip sedikit kalau nggak salah, sempat tipis banget dan ujung-ujungnya sama Wonderland. Terus akhirnya hampir mau ke tikungan terakhir. Itu dia langsung pecut lagi, langsung jalan lagi sampai terakhir konsisten. Tancap gas di tikungan terakhir. Tapi kalau kita lihat King Argentin dari awal sudah pace-nya tuh sudah dijaga, maju duluan gitu, paling cepat duluan. Betul. Emang beberapa kuda beda-beda. Ada beberapa di sebelumnya kudanya itu ngejar di terakhir-terakhir. Ya kan? Memang pace-nya si King Argentin ini emang dia yang tipikal bisa lari jarak jauh yang lama dan panjang. Jadi ya emang, dan jokinya juga sangat mengenali kudanya kan. Makanya penting banget tuh joki ngenalin kuda. Jadi emang udah di pace di depan terus dari awal dan stabil kan. Seperti itu. Jadi emang keren banget sih, seru banget. Kuda hitam. Black horse. Black horse. Karena King Argentin kuda hitam. Pas banget tadi kan. Pas banget menang di Triple dari Crown. segi badannya dia nggak segede kuda-kuda lain. Maksudnya agak slim ya kan. Agak slim, nggak sesemok yang lain gitu kan. Cuma emang kuda yang tadi bertanding adalah kuda yang paling tinggi di kelasnya. Oke, nah next untuk persiapan bulan Juni dan juga bulan Juli Indonesia Derby seperti apa? Oke, dari Sarga sendiri kita udah bilang juga ke teman-teman Pordasi, kita akan ada 2 event lagi berturutan di bulan depan dan juga bulan Juli. Gitu kan, kita tetap menegaskan untuk safety first. Dan juga dari joki-joki juga udah mulai persiapan kesehatan juga semua. Dan kita juga udah bilang yang pertama dan utama adalah zero accident di setiap acara Sarga. Jadi memang kita udah brief itu terus-terusan. Tidak cuma itu, kita juga udah mulai memperbaiki flow-nya. Jadi orang-orang yang datang juga udah mulai rapi, terus penontonnya juga sudah mulai rapi, dan officialnya juga udah mulai rapi. Jadi pelan-pelan kita berproses. Penontonnya juga luar biasa antusiasmenya, meskipun hujan sampai sore hari ini pemirsa masih penuh. Masih penuh Mbak. Kita udah pecah hampir 10.000 orang lebih. Keren banget. Gitu. Lebih dari 10.000 orang hadir di sini Tiga Walton pemirsa. Tapi kita akan ikuti terus rangkaian Indonesia Horse Racing, The Race of Rising Star bulan depan, and bulan depannya lagi bulan Juli. Kita ketemu lagi. Pokoknya setiap bulan. Kita ketemu di Metro TV pemirsa, jangan kemana-mana pokoknya. Thank you so much Mas Kevin. Terima kasih banyak Mbak. Sukses terus Sarga.co dan juga Indonesia Horse Racing. Terima kasih. Demikian pemirsa Indonesia Horse Racing Triple Crown seri 2 kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca. Saya kembalikan ke Anda Glory di studio. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca atas laporannya. Pemirsa, Tutnas sudah Indonesia's Horse Racing seri 2 tahun 2025. Saya Glory Nata, sampai jumpa di kejuaraan berikutnya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.